Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita, sehingga segala aktivitas kehidupan kita dapat kita kerjakan dengan baik. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini dapat diterima baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi teladan kita, Nabi panutan kita dalam segala aktivitas kehidupan. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan ke beliau dapat menjadi syafaat kelak di kemudian hari. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan ketengahkan ulasan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Namun sebelum lebih jauh kita menjelaskan tentang apa logika sarana berpikir ilmiah itu, ada baiknya kita lebih dulu melihat kaidah umum yang menjelaskan bahwa berpikir merupakan akses bagi pengembangan potensi diri manusia. Tanpa berpikir, hidup manusia jauh lebih rendah daripada makhluk hidup selainnya. Namun dengan berpikir, manusia dapat menata hidup dan membentuk peradaban yang lebih maju dan modern. Saudara-saudara sekalian, logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Logika pada dasarnya berasal dari kata atau dari bahasa Yunani, yaitu akar kata logike, yang berhubungan dengan kata benda logos, yang berarti perkataan atau kata sebagai manifestasi pemikiran manusia. Secara etimologi, logika dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam bahasa. Secara terminologi, logika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang merumuskan tentang hukum-hukum, asas-asas, aturan-aturan, kaidah-kaidah tentang berpikir yang harus ditaati supaya kita dapat berpikir tepat atau benar dalam mencapai sesuatu yang benar. Atau ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas akal manusia yang dipandang dari segi benar dan salah. Al-Farabi, salah seorang filosof muslim, masyhur memberikan batasan atau pengertian mengenai logika tersebut, yaitu ilmu tentang pedoman peraturan yang dapat menegakkan pikiran dan menunjukkannya kepada kebenaran dalam lapangan yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Dalam lapangan pemikiran ada hal-hal yang tidak mungkin salah, jadi selalu benar, di mana seseorang seolah-olah memang dijadikan untuk mengetahui dan meyakininya. Seperti hukum yang mengatakan bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Kedudukan logika dalam lapangan pemikiran sama dengan kedudukan ilmu nahwu dalam lapangan bahasa, menurut Al-Farabi. Selanjutnya, Al-Farabi berpendapat bahwa logika memiliki kegunaan, yaitu agar manusia dapat membetulkan pikirannya dan membenarkan pemikiran orang lain. Sebaliknya pun demikian. Lapangan logika mencakup segala macam pemikiran yang bisa diutarakan dengan kata-kata dan juga segala macam kata-kata dalam kedudukannya sebagai alat menyatakan pikiran. Sementara bagian-bagian menurut
bagian-bagian logika menurut Al-Farabi ada 8 bagian, yaitu yang pertama kategori, yang kedua kata-kata, yang ketiga analogi pertama, yang keempat analogi kedua, 5 debat, 6 sofistika, 7 retorika, dan 8 poetika atau syair. Berpikir atau bernalar merupakan suatu bentuk kegiatan akal manusia. Dengan itu, pengetahuan yang kita terima diolah melalui pengalaman dengan mempergunakan panca indera untuk mencapai suatu pengetahuan yang memiliki kebenaran. Aktivitas berpikir sebenarnya merupakan dialog diri sendiri dalam batin yang manifestasinya adalah adanya pertimbangan, perenungan, penunjukan alasan-alasan, penganalisahan, penggolongan, penarikan kesimpulan. Dengan demikian, logika berkaitan pula dengan penalaran yang pada hakikatnya adalah menarik suatu kesimpulan pengetahuan. Itu sebabnya produk penalaran merupakan produk pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, bukan dengan aktivitas emosi. Penalaran sebagai suatu aktivitas berpikir mempunyai 2 ciri, yaitu yang pertama adanya pola pikir yang disebut proses berpikir logis, dan yang kedua adanya sifat analitik yang dalam proses pemikiran manusia. Dan selanjutnya bahwa sumber pengetahuan yang dapat diperoleh dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian utama. Yang pertama pikiran, kedua pengalaman, 3 intuisi, dan yang keempat adalah wahyu. Bahwa dengan berpikir manusia dapat melahirkan paham berdasarkan rasionalitasnya. Dalam kaitan ini, rasionalisme berpendapat bahwa sumber satu-satunya pengetahuan adalah rasio. Bahwa akal manusialah yang melahirkan paham intelektualitas dalam dunia pendidikan. Bahwa dengan pengalaman manusia dapat melahirkan pengetahuan berdasarkan pengalamannya. Dalam kaitan ini, kaum empirisme berpendapat bahwa sumber satu-satunya pengetahuan adalah pengalaman. Bahwa pengalamanlah yang melahirkan bentuk-bentuk pengetahuan. Intuisi merupakan sumber pengetahuan yang tampak menggunakan proses penalaran. Wahyu merupakan sumber pengetahuan yang berasal dari Tuhan yang disampaikan secara khusus dan ditujukan kepada manusia pilihan, yaitu nabi dan rasul. Penalaran sebagai sebuah problem solving dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Merasakan adanya kesulitan. Yang pertama, merasakan adanya kesulitan. Yang kedua, meletakkan dan membatasi kesulitan tersebut. Kemudian mengajukan hipotesis. Lalu mengajukan alasan-alasan dan akibat dari hipotesis yang dirumuskan. Kemudian menguji hipotesis. Dan syarat pokok dalam logika, pemikiran haruslah berpangkal pada kenyataan atau kebenaran. Apabila titik pangkal suatu pemikiran tidak pasti, maka kesimpulan yang ditarik daripadanya juga tidak akan menghasilkan kepastian. Bahkan mungkin saja bisa sesat menyesatkan. Pemikiran haruslah berpangkal pada kebenaran. Kemudian alasan-alasan yang dibukakan haruslah tepat dan kuat. Jalan pikiran haruslah lebih logis. Apabila titik pangkal berpikir manusia itu sudah benar, tetapi jalan pikirannya masih salah, maka kesimpulan yang akan ditarik juga tidak akan tepat dan juga tidak benar. Yang dimaksud jalan pikiran di sini adalah adanya hubungan antara titik pangkal, alasan-alasan yang diajukan dengan konklusi yang dapat ditarik. Nah, ketiganya haruslah sejalan meskipun pada titik proses berbeda. Kemudian pedoman berpikir dalam logika. Berpikir oleh diri sendiri, berpikir terlebih dahulu, baru kemudian mengambil tindakan. Berpikir objektif, berpikir 2 kali, berpikir jauh ke depan, berpikir kritis, berpikir optimis,
berpikir jujur, bersikap jujur, bersikap terbuka, berpikir dan beramal secara ikhlas dan terencana. Logika juga memiliki prinsip-prinsip berpikir yang terdiri dari prinsip identitas. Prinsip ini melihat bahwa setiap benda apapun bentuknya tentu memiliki makna, nilainya sendiri yang tidak mungkin sama dengan benda yang lain. Prinsip kontradiktif, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa suatu benda tidak mungkin berupa atau merupakan benda yang sama pada waktu yang bersamaan. Prinsip penyisihan. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu itu haruslah bersifat positif dan negatif. Dalam arti kata bahwa tidak mungkin suatu benda memiliki dua sifat yang saling bertentangan. Prinsip cukup alasan, yaitu prinsip ini menyatakan bahwa eksistensi sesuatu itu harus mempunyai alasan yang cukup. Demikian juga jika terjadi perubahan pada eksistensi tersebut. Logika merupakan cara berpikir konsisten dalam arti setia pada aturan main dalam berpikir, atau bahkan setia pada kesulitan, sebab dengan kesulitan orang lalu berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh, tentu dalam kaitannya dengan mencari kebenaran tunggal. Dari sini dapat diasumsikan bahwa logika mempunyai kegunaan, yaitu 1. Logika menyatakan penyelarasan dan mempergunakan prinsip-prinsip yang abstrak yang dapat diterapkan dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Dapat menambah daya berpikir abstrak manusia, membimbing penalaran ke arah pencapaian tujuan berpikir, mengembangkan berpikir logis, mengembangkan daya berpikir imajinatif, mengembangkan daya berpikir intuitif, memiliki asas pemecahan masalah. Kemudian kita di sini sedikit mengetengahkan tentang latihan berpikir. Umpamanya, setengah mati, setengah hidup. Setengah sama dengan setengah. Jadi mati sama dengan hidup. Ya, ini mohon diteliti baik-baik, dipelajari baik-baik. Setengah kosong sama dengan setengah berisi. Setengah sama dengan setengah. Jadi kosong sama dengan berisi. Nah, ini apa maksudnya? Silakan dianalisis sendiri. Orang timur itu berperasaan halus. Si Asep itu kasar. Jadi si Asep bukan orang timur. Nah, si burung mempunyai sayap. Sayap gunanya untuk terbang. Jadi burung bisa terbang. Deduksi. Dalam logika terdapat istilah deduksi. Apa itu? Deduksi adalah cara berpikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan sehingga bersifat khusus. Selain itu, metode deduksi ialah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan mengenai hal-hal yang bersifat umum. Dalam kaitan itu terdapat pula istilah logika deduktif, yang artinya yang diartikan sebagai suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang bersifat deduktif, yakni suatu penalaran yang menurunkan suatu kesimpulan sebagai kemestian dari pangkal pemikirannya sehingga bersifat betul menurut bentuknya saja. Contoh deduksi. Contoh membuat silogisme sebagai berikut. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Ini premis mayor. Dewi adalah makhluk hidup. Merupakan premis minor. Jadi Dewi memerlukan udara. Itu kesimpulan. Kesimpulan yang diambil bahwa si Dewi memerlukan udara adalah sah menurut penalaran deduktif. Sebab kesimpulan tersebut ditarik secara logis dari dua premis yang mendukungnya. Pernyataannya adalah apabila kesimpulan itu benar, maka dapat dipastikan bahwa kesimpulan yang ditariknya juga adalah benar. Mungkin saja kesimpulan itu salah, meskipun kedua premisnya benar. Sekiranya cara penarikan kesimpulannya adalah tidak benar atau tidak sah.
Dengan demikian maka ketepatan penarikan kesimpulan tergantung dari 3 hal, yakni kebenaran premis mayor, kebenaran premis minor, dan keabsahan pengambilan keputusan. Kemudian setelah deduksi disusul dengan induksi. Induksi merupakan cara berpikir di mana ditarik kesimpulan umum dari berbagai kasus yang bersifat individual. Selain itu, metode induksi adalah cara penanganan terhadap suatu objek tertentu dengan jalan menarik kesimpulan yang bersifat umum atau bersifat lebih umum berdasarkan atas pemahaman atau pengamatan terhadap sejumlah hal yang bersifat khusus. Dalam kaitan itu terdapat juga istilah lain, yaitu logika induktif, yang diartikan sebagai suatu ragam logika yang mempelajari asas-asas penalaran yang benar dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Kesimpulan yang bersifat umum ini penting artinya sebab mempunyai 2 keuntungan. Keuntungan yang pertama ialah bahwa pernyataan yang bersifat umum itu bersifat ekonomis. Kehidupan yang beraneka ragam dengan berbagai corak dan segi dapat direduksikan menjadi kebenaran atau beberapa pernyataan. Pengetahuan yang dikumpulkan manusia bukanlah merupakan koleksi dari berbagai fakta, melainkan esensi dari fakta-fakta tersebut. Demikian juga dengan dalam pernyataan mengenai fakta yang dipaparkan, pengetahuan tidak bermaksud membuat reproduksi dari objek tertentu, melainkan menekankan kepada struktur dasar yang menyangga wujud fakta tersebut. Pernyataan bagaimanapun lengkap dan cermatnya tidak bisa mereproduksikan betapa manisnya semangkuk kopi atau pahitnya sebutir pil kina. Pengetahuan cukup puas dengan pernyataan elementer yang bersifat kategoris bahwa kopi itu manis dan pil kina itu pahit. Pernyataan seperti ini sudah cukup bagi manusia untuk bersifat fungsional dalam kehidupan praktis dan berpikir teoritis. Keuntungan yang kedua dari pernyataan yang bersifat umum adalah dimungkinkan proses penalaran selanjutnya baik secara induktif maupun deduktif. Secara induktif, maka dari berbagai pernyataan yang bersifat umum dapat disimpulkan pernyataan yang bersifat lebih umum lagi. Melihat dari contoh bahwa semua binatang mempunyai mata dan semua manusia mempunyai mata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa semua makhluk mempunyai mata. Penalaran ini memungkinkan disusunnya pengetahuan secara sistematis yang mengarah kepada pernyataan-pernyataan yang mungkin bersifat fundamental. Kemudian jenis-jenis induksi. Penyimpulan secara kausal. Jenis induksi lainnya adalah yang berusaha untuk menemukan sebab-sebab dari hal-hal yang terjadi. Bila telah diajukan suatu perangkat kejadian, maka haruslah diajukan pernyataan. Apakah yang menyebabkan kejadian-kejadian itu? Misalnya, terjadi suatu wabah penyakit tipus. Apakah yang menyebabkan timbulnya wabah tipus tersebut? Ada suatu perangkat apa yang dinamakan kanon, aturan hukum, yang dikenal sebagai metode-metode Mill, yang mengajukan suatu perangkat kemungkinan untuk melakukan penyimpulan secara kausal. Metode-metode ini kadangkala berguna. Metode-metode tersebut ialah metode kesesuaian, metode kelainan, metode gabungan kesesuaian dan kelahiran, kemudian metode sisa, metode keragaman beriringan. Penalaran bersifat berdasarkan probabilitas dan penalaran secara statistik. Digambarkan dengan cara probabilitas dan cara statistik. Misalnya, kita mengetahui bahwa John Smith adalah seorang guru dan kita ingin bertaruh bahwa usianya akan mencapai 65 tahun. Berapakah taksiran kita mengenai usianya? Untuk menjawabnya, kita perlu mempunyai statistik mengenai panjangnya usia seorang guru. Kemudian analogi dan komparasi.
Dua bentuk penyimpulan yang sangat lazim dipakai dalam perenungan kefilsafatan ialah analogi dan komparasi. Penalaran analogi adalah berusaha mencapai kesimpulan dengan menggantikan apa yang dicoba buktikan dengan sesuatu yang serupa dengan hal tersebut, namun yang lebih dikenal, dan kemudian menyimpulkan kembali apa yang mengawali penalaran tersebut. Misalnya kita ingin membuktikan adanya Tuhan berdasarkan susunan dunia tempat kita hidup. Dalam hal ini kita dapat mengatakan sebagai berikut. Perhatikanlah sebuah jam. Seperti halnya dunia, jam tersebut juga merupakan mekanisme yang terdiri dari bagian-bagian yang sangat erat hubungannya yang satu dengan lainnya. Kiranya tidak seorang pun beranggapan bahwa sebuah jam dapat membuat dorongannya sendiri atau terjadi secara kebetulan. Susunannya sangat rumit menunjukkan bahwa ada yang membuatnya. Dengan demikian, secara analogi, adanya dunia juga menunjukkan adanya pembuatnya. Karena dunia kita ini juga sangat rumit susunannya, dan bagian-bagiannya berhubungan sangat erat yang satu dengan yang lainnya secara baik dan seimbang. Kemudian metode verifikatif. Agar suatu penalaran dapat diterima, maka perlu kiranya untuk mencari atau mencapai kesimpulan yang dapat diterima, maka perlu kiranya untuk menetapkan tidak hanya lurusnya dan sahnya penalaran seseorang, melainkan juga kebenaran bahkan mengawali penalaran tadi. Penalaran yang sah didasarkan atas fakta-fakta yang diperkirakan benar dapat membawa kita kepada kesimpulan yang sesat atau benar, namun mungkin tidak mengetahui yang manakah yang salah dan manakah yang benar. Penalaran yang sah yang didasarkan atas fakta-fakta akan membawa kita kepada kebenaran. Pada dasarnya hanya ada dua metode untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan. Yang satu adalah melalui observasi dan yang lain dengan mempergunakan hukum kontradiksi. Kemudian observasi. Suatu pernyataan yang maknanya dapat diuji dengan pengalaman yang dapat diulangi, baik oleh orang yang mempergunakan pernyataan tersebut maupun orang lain. Pada prinsipnya dapat dilakukan verifikasi terhadapnya. Jika pernyataan itu lulus dalam ujian pengalaman, maka pengalaman itu dikukuhkan meskipun tidak sepenuhnya terbukti benar. Jika saya berkata di luar hujan turun, dan saya pergi keluar serta melihat dan merasakan turunnya hujan, maka pernyataan saya tersebut menurut ukuran tadi telah diverifikasi. Penalaran berdasarkan kontradiksi. Metode verifikasi yang kedua yakni dengan menunjukkan kesesatan pernyataan yang dipersoalkan karena bertentangan dengan dirinya sendiri atau mengakibatkan pertentangan dengan pernyataan-pernyataan lain yang telah ditetapkan dengan baik. Misalnya, untuk membuktikan bahwa garis-garis yang sejajar tidak pernah bertemu, orang mengambil cara dengan mengandalkan bahwa hal yang demikian ini akan membawa kita kepada kontradiksi. Demikian pula mengandaikan bahwa suatu sudut di dalam segitiga ada yang besarnya 0 derajat dan ada yang lebih dari 0 derajat. Contoh induksi. Dalam deduksi kesimpulannya hanya bersifat probabilitas berdasarkan atas pernyataan-pernyataan yang telah diajukan. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya kita mempunyai fakta bahwa kambing mempunyai mata, gajah mempunyai mata. Demikian juga dengan singa, kucing, dan berbagai binatang lainnya. Dari kenyataan-kenyataan ini kita dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa semua binatang mempunyai mata. Nah, demikian ulasan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah.
Sekarang ulasan tentang logika sebagai sarana berpikir ilmiah sebagaimana sudah dijelaskan di atas akan diketengahkan beberapa pertanyaan mengenainya. Pertanyaan tersebut disarankan sebagai alat uji kemampuan apakah ulasan tersebut secara keilmuan sudah bisa dipahami dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Pertanyaan itu antara lain: apa yang dimaksud dengan logika sebagai sarana berpikir ilmiah? Jelaskan syarat pokok dan pedoman serta prinsip logika tersebut. Berikan sebuah contoh konkret mengenai penerapan logika sebagai sarana berpikir ilmiah dalam kehidupan nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, Icandri TV kita semua. Watch, like, and subscribe. Ingat selalu ya, ingat selalu bro. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan tentu saja kami menyadari bahwa apa yang kita sampaikan atau apa yang kita ulas pada kesempatan kali ini di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun kepada semua pihak sangat diharapkan. Dan atas ketidaksempurnaan tersebut kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.